Oke. Terus ada lagi siapa nih? Verika. Halo Verika. Siapa nih? Ibu Verika. Boleh yuk teman-teman eh, silakan dituliskan di kolom chat juga boleh ya langsung. Oke, ya hanya saya bisa media ya. Terima kasih Bu Dia. Nah, teman-teman silakan untuk memperkenalkan diri masing-masing di kolom chat, nama, terus asalnya dari mana gitu. Biar kita saling saling, saling tahu satu sama lain nih. Teman-teman tuh dari mana aja sih sebenarnya gitu kan. Oke. Ya. Boleh nggak kenalan langsung? Boleh kenalan langsung. Hai Bu Dia. Halo, salam kenal semuanya. Saya Dia. Halo Budia. Halo. Halo, salam kenal kakak-kakak hebat. Saya Dia dari PT Hidex Indonesia, dari Bekasi. Selamat malam, Oke. Budia. Selamat Salam malam kenal Bu Mbak Dia. Dia. Gimana nih Bu Dia rasanya? Apa sih yang Bu Dia harapkan dengan join di webinar, sharing season webinar pada kesempatan kali ini? Tentunya pengen Apa? dapat ilmunya, dapat sharing dari kakak-kakak supaya saya bisa implement di perusahaan, terutama untuk saya sharingkan juga di member perusahaan. Luar biasa. Oke, terima kasih Bu Dia. Boleh Oke, tepuk tangan sekali. ditunggu sharingnya ya. Yes, stay tune sampai akhir ya. Saya juga akan Oke, siap. ya, siapa lagi nih yang mau kenalan nih? Ada Bu Diana, Bu Diana Susanti, atau siapa lagi yang mau kenalan? Boleh kenalan langsung sama kita-kita nih. Yuk, jangan malu. Kita ngobrol asik ya, Kita Pak. ngobrol santai aja ya. Ngobrol asik. Asik, sersan gitu ya, serius santai gitu kan. Oke, sebelum dimulai pastinya ada tata tertib selama webinar sharing season ini langsung. Di antaranya peserta mengikuti acara sampai dengan selesai ya teman-teman. Dan juga peserta harap mengganti nama Zoom dengan format nama underscore domisili. Misalnya Agung underscore Bekasi. Lalu peserta dilarang share screen selama webinar berlangsung ya. Dan peserta boleh bertanya melalui fitur raise hand. Tenang aja, nanti setelah pemaparan dari narasumber yang luar biasa, pasti ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman nanti bisa melakukan sesi tanya jawab di situ dengan cara klik aja fitur raise hand yang ada dan kemudian peserta hanya boleh menyalakan mic ketika dipersilahkan oleh moderator saat sesi diskusi demi kelancaran dan demi kekhidmatan ya untuk webinar sharing system kita pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk di akhir sesi ini nanti teman-teman mengisi form feedback mengenai sharing system ini di akhir sesi ya. Karena teman-teman semua juga nanti juga akan dapat kesempatan untuk mengikuti kuota tes perusahaan rekanan kami
Jadi jangan khawatir nih teman-teman sudah mengikuti dari pertama sampai akhir, juga teman-teman juga bisa mendapatkan kesempatan. Selain pastinya ilmu yang kita pelajari setiap temanya, teman-teman semua juga akan mendapatkan kesempatan untuk bisa mengikuti tes perusahaan rekanan dari kita HR. Jadi stay tune sampai akhir. Oke. Keren. Saya mau cek dulu dong, apakah suara saya terdengar cukup jelas. Jangan biarkan saya berbicara sendiri dong. Saya mau ini dong, jelas Kak? Oke, thank you. Ya, ya, siap, siap, siap. Karena nggak enak sih kalau misalkan ngomong kayak ngomong sendiri gitu kan. Thank you ya untuk yang sudah memberikan respon. Dan oke, mungkin kita akan langsung mulai saja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat datang di sharing season webinar pada kesempatan kali ini dengan tema kontrak kerja bukan hanya untuk dibaca, yuk pahami kontrak kerja. Nah, di sini bareng perkenalkan saya Arya, kembali lagi dengan saya di sini yang akan menemani teman-teman semua yang ada dimanapun teman-teman berada. Pastinya saya akan selalu mendoakan teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia selalu ya. Untuk teman-teman yang sangat luar biasa saya mengapresiasi sekali untuk teman-teman yang join pada kesempatan kali ini tetap nggak ada patah semangat nih untuk belajar bareng kita ya terkait untuk tema kali ini terkait kontrak kerja ya surat perjanjian kerja gitu ya. Dan perlu saya informasikan bahwasanya sharing season ini adalah event yang diselenggarakan setiap minggunya oleh kita HR dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan seputar dunia kerja untuk teman-teman yang ingin merintis karir dan juga pastinya pengelolaan terkait HR untuk para HRD. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan ya karena kita setiap minggunya bakalan menyajikan tema-tema yang menarik yang pastinya akan bermanfaat baik itu untuk teman-teman yang ingin meniti karir ya untuk membantu teman-teman semua yang ingin merintis karir maupun untuk para HRD yang dalam pengelolaan HR itu sendiri. Oke. Baik, saya sampaikan lagi ya untuk tata tertibnya. Peserta mengikuti acara sampai dengan selesai ya. Karena sayang banget kalau misalkan nanti teman-teman tidak sampai selesai nanti ilmunya yang didapat juga tidak kafah ya, tidak sempurna. Jadi enggak, jadi setengah-setengah kan jadinya. Nanggung kan, biar beres semuanya gitu kan enak kan. Jadi udah paham nih, pahamnya juga 100% gitu. Dan terus saya ingatkan lagi juga untuk peserta harap mengganti nama Zoom dengan format nama underscore domisili. Misalnya Agung Bekasi, Arya Cikarang, atau manapun teman-teman ya. Dan juga peserta dilarang share screen selama webinar berlangsung. Peserta boleh bertanya melalui fitur raise hand ya. Nanti di sesi tanya jawab tentunya ya. Terus kemudian peserta hanya boleh menyalakan mic ketika dipersilahkan oleh moderator saat sesi diskusi. Dan yang terakhir mengisi form feedback mengenai sharing season ini di akhir sesi. Saya ingatkan kembali bahwasanya untuk teman-teman yang mengikuti kegiatan atau webinar sharing season ini dari awal sampai dengan akhir, dari tema awal sampai dengan akhir nantinya teman-teman akan berkesempatan untuk mengikuti mendapatkan kuota tes dari perusahaan rekanan kami kita HR ya. Jadi stay tune. Jadi pokoknya teman-teman selain dapat ilmu, pastinya nanti teman-teman juga dapat tuh kesempatan untuk bisa mengikuti tes di perusahaan rekanan kami. Baik, dan perlu saya informasikan bahwasanya webinar sharing season ini terselenggara atau kerjasama dari PHRD Jawa Barat, PHRD Kabupaten Bekasi, Institut Setiami Cikarang, kita HR dan Over Coffee gitu ya. Teman-teman yang
domisilinya di sekitar Cikarang atau mana, mungkin boleh banget nih mampir ke Obor Coffee. Kita lokasinya ada di Movie Land Jababeka. Teman-teman bisa mampir sebentar, barangkali bisa nanti ngobrol sama temennya, entah itu sama pacarnya mungkin ya kan, bisa ngobrol sesuatu. Kita bisa chill nih di sini ya kan, healing-healing ya kan, di tengah hiruk pikuk. Mungkin habis selesai kerja atau bahkan malam minggu juga kita ada live music juga di sini. Oke. Baik, dan saya informasikan bahwasanya Kita HR adalah platform edukasi ya, platform digital ekosistem HR yang mana ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan seputar dunia kerja untuk teman-teman yang ingin merintis karir dan juga pengelolaan terkait HR untuk para HRD nih teman HR. Baik, langsung saja sebelum sebelum saya serahkan ke moderator, ke narasumber yang sangat luar biasa pastinya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nih. Kira-kira siapa nih narasumber kita yang sangat luar biasa ini? Ya, gitu. Oke. Boleh dibantu share screen untuk Oke. Ya. Nah, untuk narasumber kita yang pertama ada Bapak Muhammad Ridwan. Hai Kak, Kak aja ya manggilnya ya. Om aja Om. Om aja. Hai Om Ridwan. Kayaknya Nggak enak ya. panggil Kang aja deh, karena kebetulan saya sukunya Sunda, Oke. dari Sukabumi, jadi Mm-mm. panggilnya Kang aja. Kang Ridwan gitu ya. Yes. Kang Ridwan. Halo Kang Ridwan, gimana kabarnya hari ini Kang Ridwan? Baik. Sehat, luar biasa sekali. Mungkin boleh dong disapa dong teman-teman yang hadir di sini Kang Ridwan. Halo semuanya, sekitar ada 29 partisipan ya hari ini. 2.900. 2.500, sorry. Benar. Banyak banget. Terima kasih hadir. Ini saya bisa langsung memperkenalkan diri ya. Nama saya Muhammad Ridwan. Nggak pakai Kamil tapi ya. Kebetulan suku Sunda, umur saya 42 tahun. Asal dari Sukabumi, jadi merantau ke Cikarang itu mulai dari kurang lebih tahun 2006 sampai dengan sekarang ya. Dan kalau berkecimpung di dunia HRD, saya sudah dari 2010 sebetulnya. 2010 sampai dengan Oktober kemarin 2022 saya bekerja di PT Step Serita KG Elo Product. Ini adalah sebuah perusahaan manufaktur yang menjadi supplier salah satu car maker lah di Indonesia. Oke, terus juga yang kedua di Oktober kemarin saya kebetulan pindah ke PT Yasufuku Rubber. Ini juga sebagai manufaktur otomotif, salah satu supplier kendaraan roda 2, dan alhamdulillah saya melewati masa probation 3 bulan. Setelah itu dipercaya untuk menjadi karyawan tetap di PT Yasufuku. Nah, mungkin nanti terkait dengan probation dan PKWTT atau karyawan tetap ini mungkin akan kita bahas di sini ya. Mungkin untuk perkenalan dari saya cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke AA Arya. Boleh dong tepuk tangan secara virtual ya. Gitu lah ya. Untuk narasumber kita yang pertama yang sangat luar biasa, di sini ada Kang Ridwan. Dan untuk selanjutnya saya juga akan memperkenalkan yang nggak kalah keren juga dan kece pastinya. Ada Kang Wewen. Hai. Halo Kang Wewen. Selamat malam semuanya. Selamat Supaya lebih enak mungkin slide-nya di next Iya. dulu deh. Oh iya. Slide selanjutnya boleh? Sambil nunggu slide. Nah, Ini dia ya. si Akeng ganteng satu ini. Silakan Kak. Silakan untuk menyapa dan juga memperkenalkan diri ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat malam Kang Ridwan. Malam Kang. Oh, Sehat. Udah kelihatan. Arya, selamat malam. Halo. Selamat malam untuk semuanya. Terima kasih banyak atas luang waktunya. Mungkin ada beberapa rekan-rekan kita ya, selamat malam buat para suhu dunia HR yang sudah hadir. Buat saya manggilnya apa ya, kakak-kakak ya? Teman HR. Oh, teman HR. Teman Ya, HR. selamat malam teman HR. Selamat malam. Saya harus perkenalan bagaimana ya? Saya kebetulan di dunia HR
itu dari tahun 2007 mungkin sampai sekarang. Pengalaman bekerja saya yaitu ya seperti yang tertera di layar. Terus saya kebetulan kalau PT Cipta Jaya Mandiri Sejati itu yang berlokasi di Jababeka, sama Yoja juga di Jababeka. Kalau Berlindo adalah di kawasan Titik. Kalau Mete Group itu ada di Delta Silicon 1. Kalau Delta Silicon 1 ini salah satu perusahaan manufaktur dan fabrikasi. Ini bergeraknya di bidang alat-alat tempur, terus bergerak di bidang jasa juga ada, kayak itu jasa laser. Ya mungkin itu. Nah, mungkin nanti bisa bisa dilihat atau bisa dibaca sama teman-teman kita HR. Kebetulan kita ada untuk kedepannya sampai berapa? 30 menit, 60 menit ya? Iya, 60 menit. Makanya kepada teman-teman kita HR jangan siapa tahu kita sharing ya, bukan mau ini, tetapi kita saling sharing, saling belajar. Siapa tahu nanti ada beberapa ilmu yang bisa ya yang baiknya diambil, yang tidak baiknya mungkin mohon maaf. Oke. Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan juga untuk Pak Wawan Ismail, luar biasa tadi pengalamannya. Ya, teman-teman sudah tahu ya sumber kita yang kece-kece banget ini, dua orang ini ya. Nah, sebelum saya akan serahkan langsung kepada narasumber yang luar biasa ini, saya perlu ingatkan juga untuk teman-teman, jangan lupa untuk follow Instagramnya Oberkom, untuk juga Instagram IPHRD Bekasi, dan juga follow juga Instagramnya Institut_Setiami_Cikarang juga, dan kita HR_ gitu ya teman-teman sekalian. Dan pastikan teman-teman juga mantengin nih nanti apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa ini, karena nanti teman-teman juga akan mendapatkan kesempatan untuk bisa mengikuti kuota tes di perusahaan rekanan kami, kita HR. Baik, langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk pemateri yang pertama. Silakan untuk Bapak Wewe Ismawan. Terima kasih. Boleh Oke. di-share? Ya, share boleh. Teman-teman semua, sama si host boleh nggak sih saya bertanya dulu sama teman kita HR, ada yang sedang bekerja di perusahaan atau yang sudah berpengalaman bekerja di perusahaan? Pernah bekerja. Pernah bekerja. Ada tidak ya? Boleh dong. Halo teman HR. Hai teman HR. Yang sudah resen kali ya. Resen ya? Bisa raise hand atau misalkan malu boleh kolom chat kali ya. Boleh di kolom chat ya. Ya. Kalau yang materi yang akan kita sampaikan yaitu perjanjian kerja. Yang keduanya yaitu jenis perjanjian kerja. Terus kapan perjanjian kerja itu dibuat serta tahapan-tahapan hubungan kerja. Nah, terus yang kelimanya itu syarat perjanjian kerja sama isi perjanjian kerja. Nah, ini sangat penting sekali sama teman HR dikarenakan banyak sekali kenapa kita sih kita HR atau IPHRD kita mengambil tema tentang perjanjian kerja. Karena banyak sekali teman-teman kita atau yang sudah bekerja itu kadang cara melihat dan cara membaca tentang perjanjian kerja, mereka hanya dilihat saja. Yang penting saya diterima kerja gitu. Tanpa dilihat seperti apa sih dalam konteks perjanjian bekerja itunya apa-apa, mereka tidak. Yang penting sudah dilihat, saya sudah bekerja dengan salary segini, udah cukup. Saya diterima langsung main tanda tangan. Main happy tanda tangan. Ya belum lihat isinya apa. Mungkin mereka pun belum ngerti sebetulnya kan. Ya, makanya begini Kak Raya. Terutama di karyawan ya, banyak yang tahu tentang hukum, tapi tidak mengerti tentang hukum. Tahu tapi tidak mengerti. Nah, salah satunya adalah seperti di perjanjian kerja ini. Jadi mereka, hari ini ternyata saya itu bekerja di salah satu perusahaan A dengan kontrak segini.
tanpa dia sadari dan tanpa dia baca tentang kontrak Ah. kerja itu. Kenapa kita harus bahas masalah ini? Dikarenakan ini sangat penting sekali untuk mereka. Kenapa penting? Karena ini adalah untuk menanggung nasib status dia. Ya, Kan lihat, betul. status dia. Karena jangan sampai di suatu saat nanti ketika ada hal-hal yang tidak baik atau dia mendengar dari luaran sana, terus mendengar, oh dia kembali membuka, oh ternyata begini, langsung dia Ya. protes gitu. Menjadi Nah, satu hal yang diperselisihkan nanti. jadi perselisihan. Nah itu tuh sangat ini sekali ya. Kalau mungkin secara aturan ya kita tidak bisa terima karena kamu adalah istilahnya sudah tanda tangan gitu ya. Nah itu makanya. Oke. Next ya. Ya. Boleh Next. dong. Boleh di next. Karena penting loh. Kang Arya penting. Nah ini. Kenapa sih perjanjian itu apa sih gitu kan? Perjanjian itu adalah suatu peristiwa di mana salah satu pihak berjanji kepada pihak lainnya. Jadi antara si A dengan Dan si si B. Nah, para pihak ini adalah saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Oke. Nah, kalau dijadikan ke bentuk salah satu perusahaan, mungkin si pekerja dengan si pemberi kerja. Nah, kenapa harus ada perjanjian itu? Karena ini adalah untuk memperkuat status dia adalah di pekerja itu. Kalau tidak ada status bagaimana gitu. Ya. Ya kita aja kalau lagi berhubungan nggak ada status PHP kali gitu ya. Iya. ATS dong. Jangan kesinggung ya. Benar Kang Emil ya? Tuh, jadi poinnya Sakit terkait loh. Kita dengan perjanjian kerja ini adalah hal yang general. Sebenarnya banyak sekali hal yang diperjanjikan. Ya. Contoh yang paling simpel adalah terkait dengan gentle agreement, misalnya orang pacaran aja. Iya benar. Pasti kan dia menjanjikan, ya. Dia menjanjikan sesuatu, dua pihak menjanjikan sesuatu, akhirnya disepakati dan jadilah. Jadi. Itu secara general terkait dengan perjanjian. Nah, mungkin dari Kang Wen akan dikerucutkan terkait dengan perjanjian kerja. Oke. Nah, perjanjian kerja itu apa sih gitu kan? Sudah tertera belum sih gitu kan? Perjanjian kerja itu sebenarnya sudah ada aturannya di Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu ayat 1. Pasal 1 ayat 1. Nah, di situ sudah dijelaskan bahwa perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Jadi semua di perjanjian kerja itu tadi ada tuh di sana tuh. Karena biasanya kalau si karyawan yang baru masuk, apalagi yang fresh graduate ya, Fresh graduate, yes. langsung wah hari ini saya kontak udah sekeliling kampung kita kasih, saya diterima. Tapi kontrak kerjanya dia nggak dilihat gitu ya. Iya. Dilihat Konten dari kontraknya dia belum tahu. Poin-poinnya tidak dipelajari atau tidak dibaca. Bukan dipelajari ya, paling tidak dibaca lah. Ya. Apalagi dipelajari dibaca saja saya kagak gitu. Nah, siapa tahu dengan adanya kita tema ini teman kita HR ini ketika nanti dia diterima bekerja di salah satu perusahaan, teliti dan cermat dalam membaca tentang kontrak kerja. Nah, si kontrak kerja ini poin-poinnya kan banyak. Karena mereka itu yang paling cepat itu adalah melihat salary sama lamanya. Langsung ke poinnya ya. Karena biasanya karena mungkin saking banyak ada perbedaan perusahaan itu. Biasanya ada penggemar, ada dulu malas. Yang penting nama saya tidak salah, alamat saya tidak salah. Yang protes biasanya kalau di perusahaan itu ada, Pak alamatnya salah, Pak namanya salah. Ini sudah benar nggak sih Pak? Oh salary-nya sini baru. Pak, salary-nya benar segini, oh segini. Oh ya ini saya setahun Pak, nah, gitu. Tangan. Nanti Kang Emil bisa menjelaskan tentang salary tahunnya berapa, PKWT itu seperti apa. Karena itu penting sekali kenapa kita harus teliti dalam membaca PKWT atau perjanjian kerja. PKWT nanti Kang Emil ya, Kang Dewan yang akan menjelaskan. Di next. Nah, ini jenis-jenis perjanjian kerja. Boleh nggak sih saya bertanya kepada teman HR, jenis-jenis perjanjian kerja ini ada yang kurang tidak ya? Atau mungkin ada yang lebih gitu? Atau ada yang tidak tahu sama sekali gitu? Itu apa sih masa percobaan atau probation itu? Terus apa sih perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT? Apa sih perjanjian kerja waktu tidak tertentu ini gitu ya? Mungkin rata-rata yang menjadi pemahaman dari teman-teman kita adalah mungkin biasanya yang bahasa suka atau tetap biasa saja kan. Cuma secara hukum
Karena kontrak itu adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, Karena tetap adalah tidak tertentu. Nah, itu adalah bahasa hukumnya. Cuman biasa familiar yang diterima di teman-teman HR mungkin adalah tahunya adalah cuma dua. Kalau nggak dikontrak ya tetap. nah, Atau mungkin satu lagi tetap dikontrak gitu maksudnya. Apa? Jadi mereka mungkin masa percobaan itu apa sih gitu kan? Oh, yang tahunya mereka mungkin masa training kali gitu ya. Yes. Mungkin masa, Padahal itu beda. padahal itu beda ya masa training sama masa percobaan. Nah, inilah jenis-jenis perjanjian kerja. Kenapa perjanjian kerja itu dibuat di salah satu perusahaan gitu ya? Oh, ketika nanti kita terima kerja harus seperti apa, harus seperti apa, harus seperti apa gitu kan. Nanti nah inilah yang akan kita bahas, ini akan kita buat biasanya jika salah satu teman kita HR ini diterima di salah satu perusahaan. Ini akan mengenal dengan ini perjanjian kerja ini Iya, akan dikenal oke, gitu ya, iya. akan dikenal. Benar nggak Kang Edo ya? Betul. Oke. Di next ya. Oke. Next. Sambil nunggu di next. Nah, kapan sih perjanjian kerja? Nah, kemarin di sesi pertama sebelumnya Ah, sudah dibahas ya tentang CV ya. Ini CV. adalah surat lamaran, seleksi dan administrasi. Nah, di dalam seleksi administrasi ini biasanya kan si pekerja itu mengirim surat lamaran ada via email atau via pos. Tapi sekarang via pos sudah jarang ya, Ya, adanya via email. Tapi 4.0 kan. 4.0. Nah, yang perlu hati-hati dengan rekan teman semua ketika mengirimkan surat lamaran baik email itu ada beberapa perusahaan yang Via. cara via emailnya itu adalah memakai aplikasi ATS, Oh. aplikasi tracking system. Ada yang bilang juga via orang dalam. Via orang dalam. Nah, sistem ini ATS ini itu lebih kejam dari HR loh. Oh. Lebih kejam dari HR. Kalau HRD biasanya lewat surat kita masih bisa baca masih ini ada masuk nih ke sini nih, kita pisahin gitu ya. Masih bisa, tetapi kalau pakai ATS, application tracking system ini, dia memang real banget, kejam banget. Karena itu adalah sudah diformat sama HR-nya bahwa yang locker yang terbuka ini adalah file-filenya ini, si A, si B harus bisa ini. Selain dari itu tidak bisa, makanya larinya adalah ke spam. Tidak bisa dibuka. Spam. Nah, biasanya yang memakai ATS ini adalah perusahaan-perusahaan besar. Dan kebetulan di perusahaan saya adalah pakai itu. Jadi sebelum kita membuka locker, kita bikin sistem aplikasi sistem ini. Jadi nanti setiap ada yang si pelamar itu akan terformat sendiri kalau sesuai dengan yang dibutuhkan sama perusahaan. Filter kali ya. Pakai filter. Yang keduanya, kapan sih perjanjian kerja itu? Nah, kita harus melewati tes tertulis dulu dong, tes fisik dulu dong, gitu kan. Masa sih tiba-tiba langsung, karena saya kan udah lewat orang dalam, masa sih harus tes tertulis, tes psikologis gitu kan. Iya. Ada kan yang begitu. Dan sekarang ini benar nggak kan sih kita harus hati-hati ya kalau dalam melamar kerja itu. Yes, Apalagi banget. Yes. banyak sekali kejadian-kejadian yang kurang baik. Dan mungkin kita masih tetap bersyukur tidak terjadi sama kita, tapi kita berdoa sama yang di luar sana, mudah-mudahan apa yang sudah terjadi kita doakan bisa tidak terulang dan bisa kembali rezekinya itu. Gitu ya. Nah, mungkin teman-teman HR bisa lebih pintar lah, harus lebih selektif lagi ketika cari pekerjaan. Nah, sekarang IVHRD sama kita HR ini sini ada wadahnya ya. Tadi perasaan saya dengar tadi ya, kalau Iya, yang benar. dari awal sampai akhir ada kesempatan kita ikut tes benar. itu ya kalau ikut itu. Nah, buat teman-teman HR jangan sia-siakan itu ya, kesempatan itu, karena di mana lagi sih ya cari kerja langsung kita dapat, nanti ada pengumuman, nanti mungkin stay tune aja. Ada karpet merah lah Karpet ibaratnya merah. ya. Ikut ini sama Jadi selesai. Cuman tetap mengikuti proses yang berjalan di kita kan. ya, sesuai dengan tapi kan itu bangga sekali loh kita bisa ada kesempatan ikut tes, karena orang kan mau ikut ke salah satu perusahaan tes itu susah banget, orang Yes. buat hari ini dulu bayar ini dulu kan. Nah, kita di sini ada jalur khusus ya. Nah, gitu. Nah, kapan sih perjanjian kerja itu? Oh, ada wawancara atau interview. Nah, ini kalau wawancara mau interview ya mungkin teman-teman kita HR sudah pada pintar, sudah pada tahu. Sekarang kan sudah zaman canggih ya, teknologinya sudah lebih keren. Bagaimana sih cara menghadapi HR ketika interview? Bagaimana sih kita
branding personal itu seperti apa biar kita itu sama SR itu bisa diterima Dan gitu. ini juga di minggu sebelumnya kan sudah pernah dibahas ya. Iya, sudah pernah Jadi kalau dibahas. memang dia sudah tahu, pernah menerima materinya, harapan udah bisa ngerti nih terkait dengan tahapan ini. Nah, yang mungkin Trik-triknya. trik yang sudah kemarin yang mungkin yang sudah pernah ikut ya, yang sudah pernah ikut. Betul. Betul ini pasti mereka sudah tahu, tapi Udah tergambar ya. nah, Yes. tapi bagi yang belum tahu nanti ada recordnya kali ya bisa ditonton. Ada. Yang keempat mungkin ada medical check up. Ini penting sekali nih. Kalau di saya medical check up ini kenapa penting sekali? Karena bersangkutan nggak ada yang dengan bahan-bahan yang berbahaya, terus dengan body kitanya ada yang kuat, ada yang tidak gitu ya. Yang paling penting ini adalah ngacu ke penyakit akibat kerja kan. Kalau memang nanti suatu saat memang kita tidak melakukan pengecekan terhadap karyawan dan ternyata setelah bekerja di tempat kita, dia terdampak terhadap bahaya yang terjadi di area kerja. Nah, pada saat itu sudah ternyata dilaporkan, ada ternyata memang terbukti terpapar dan menjadi sebuah penyakit akibat kerja, dampaknya itu adalah perjanjiannya akan berubah. Ya. Seperti itu. Kenapa di sini harus penting sekali? Ada beberapa ya, ada beberapa perusahaan yang berbeda ya. Ada bukan berbeda ya, sama tapi ada beberapa yang ditambahkan. Ya. Salah satunya mohon maaf. Biasanya laki-laki ada yang senang seni tubuh gitu kan, ada yang seni tubuh, terus ada yang senang style gitu kan. Oh ya. Nah, gitu kan, senang style gitu, seni tubuh. Biasanya salah satu perusahaan kita tidak mau karena mungkin ada satu pencerminan kepribadian, ada satu pencerminan dari situ. kepribadian gitu. Jadi Lebih ke image kali ya. lebih ke image karena mungkin dia senang, sebenarnya dia tidak orangnya adalah baik, cuma karena ke image-nya mungkin ada senang seni, senang aksesoris, senang apa, tapi perusahaan ada saja yang ada yang begitu, ada yang tidak begitu, tapi ini harus perlu diperhatikan. Ini adalah salah satu poin menjadi salah satu penilaian di salah satu perusahaan. Terkait image itu tadi ya. Ini. Betul. Karena kan kalau kita melihat teman-teman atau rekan-rekan kita di penjara, kok begitu, begitu. Nah, nanti pun itu akan menginjak kepada perusahaan menerima orang yang begitu ya. Yes. Itu kan image-nya dampaknya banyak. Dampaknya selain ke dampak terhadap diri sendiri, berarti dampak ke perusahaan juga ada. Tapi itu nggak termasuk diskriminasi ya? Enggak. Enggak ya. Kan ada orang yang senang dengan seni, kita menghargai tentang seni. Mungkin ada beberapa perusahaan pun yang terima gitu, cuman mungkin ada hal yang lain, ada hal teman-teman kita yang Ya, mungkin saya tambahkan terkait dengan requirement biasanya. Requirement itu menjadi suatu syarat si karyawan itu dipekerjakan di suatu tempat. Misalnya kalau misalnya dia bekerja di area yang cukup bising, biasanya untuk medical check up itu dilakukan proses audiometri. Ya, dicek dulu nih pendengaran dia bermasalah enggak, kan? Atau misalnya di area yang memang lumayan cukup pekat, udaranya, sirkulasi udaranya, ada seperti itu. Mungkin mereka sudah melakukan beberapa alih teknologi, misalnya menggunakan exoskop atau modifikasi yang lain. Tapi tetap nanti akan dilakukan misalnya spiro, pernapasannya seperti mana nih, seperti itu. Memang disesuaikan dengan kebutuhan atau requirement dari tempat dia bekerja nanti. Intinya untuk keselamatan dirinya sendiri. Betul. Keselamatan sendiri. Jangan sampai berdampak lebih. Karena yang rugi bukan perusahaan, yang rugi dirinya sendiri dong. Yes. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang mungkin nanti sini, ini nih langsung nih. Kalau sudah memulai tahapan 1, 2, dan 3, dan 4, ya sudah ini nih langsung. Tanda tangan kontrak kerja. Ini berarti di sini di posisi sudah dinyatakan layak. Layak kan? Nah, berarti kalau sudah tanda tangan kontrak kerja, berarti sudah menjadi pegawai dan sudah menjadi karyawan. Ya. Sudah sah karyawan si A, sudah karyawan si PTP. Kalau sudah menjadi tanda kontrak menjadi karyawan, berarti ada kewajiban dong. Kewajibannya apa? Yaitu bekerja sesuai apa yang job desk-nya sesuaikan. Nah, itu ya Kang ya. Betul sekali. Nah, ini kenapa sangat penting sekali buat teman-teman kita HR tahapan-tahapan ini, karena tahapan-tahapan ini semuanya ada di seluruh perusahaan ada gitu. Tetapi nanti next-nya mungkin untuk PKWT nanti Kang Emil nanti akan yang lebih paham. Karena Kang Emil udah ini banget. Udah ngotot. Begitu Kang. Saya begini Kak. Om ya.
Oh, Ini iya, kayak masih dedek. Begitu Pak. Jadi tahapan-tahapannya itu dari saya mungkin nanti mudah-mudahan dengan 60 menit ini kita bisa Yes. sering bisa Bermanfaat. kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dilanjutkan Siap, oleh mungkin saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Kang Wen bahwa sebelumnya sudah dibahas bahwa jenis-jenis perjanjian kerja itu ada 3, ya. Ada probation, ada perjanjian kerja waktu tertentu, atau mungkin teman-teman HR mengenal dengan karyawan kontrak, ya. Atau juga ada yang ketiga adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu, PKWTT, ya, atau karyawan tetap kondisinya. Nah, dalam proses pelaksanaan dalam sebuah perusahaan, perjanjian kerja tersebut, kita bisa mengenal biasanya itu diawali kalau untuk perjanjian kerja untuk karyawan kita itu biasanya dikawali dengan dari 2 pintu. Satu itu bisa dimulai dari probation dan kedua itu dimulai dari PKWT. Nah, bedanya probation itu adalah masa percobaan. Jadi pada dasarnya si karyawan yang menandatangani kontrak mulai probation, percobaan, itu memang tanda kutip dibidik untuk menjadi karyawan tetap. Ya, itu memang dibidik tuh isinya. Jadi sebenarnya dalam suatu perusahaan dia memang menginginkan untuk sebuah karyawan tetap, tapi biasanya untuk level tertentu. Oke. Ya, level tertentu, jenjang tertentu, biasanya itu diangkat menjadikan tetap. Nah, dicobalah kita lihat nih selama 3 bulan ini apakah Anda memiliki syarat requirement yang memang memenuhi untuk posisi jabatan tersebut. Ya, itu untuk probation dan hanya dicoba di 3 bulan saja. Ya, probation percobaan itu hanya 3 bulan. Oh, 3 bulan. 3 bulan. Probation ini ada ketentuan misal, saya boleh nggak sih di probation sih gitu maksudnya? Apa tercatat gitu ya? Pro-operator kalau di probation kan boleh, tapi setelah putus nanti kalau probation ini unik kan. Probation itu outputnya dia hanya 2. Kedua ya? Kalau tidak selesai itu diangkat menjadi karyawan tetap atau di PKWTT. Betul. Oke, Ya, itu outputnya hanya 2 aja. Jadi nggak bisa yang lain. Jadi kalau misalnya mau ke operator boleh, level operator boleh, mungkin untuk di level supervisi boleh, di level manager itu boleh. Cuman memang ini akan dikembalikan ke kebutuhan perusahaan. Perusahaan pada saat melihat karyawan hanya 3 bulan, apalagi misalnya untuk level operator nih, belum kelihatan apakah memang ini dia punya kapabilitas atau tidak, kompetensinya masuk atau tidak, belum. Sesuai nggak gitu dengan Sesuai atau kompetensinya enggaknya yang kita nggak tahu. diperlukan, ya? Oke, Ya, oke. karena mungkin karena jenjang untuk probation ini targetnya adalah untuk menjadi PKWTT, menjadi karyawan tetap, atau memang keluar selesai. Ya kan ya. Jadi kalau misalnya probation 3 bulan, kita mulai dari awal, kita masuk bekerja, nanti akan nilai nih employee performance. Ya, jadi si karyawan ini memiliki performanya seperti apa, bagus atau tidak. Kalau memang bagus, dia akan diangkat menjadi PTT, ya, menjadi diangkat menjadi karyawan tetap, yang memiliki perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ya, ini adalah probation. Probation hanya 2 way out-nya. Ya, setelah selesai 3 bulan diangkat atau finish. Oke ya, probation dulu. Nah, setelah itu ada PKWTT. Ya, PKWTT adalah perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak. Ya, ini kalau kita mengacu ke undang-undang yang terbaru, Omnibus Law ini undang-undangnya turunannya ada ya, PP 35 Omnibus Law itu kalau terkait dengan klaster ketenagakerjaan itu PP-nya ada 4. PP 34, 35, 36 dengan 37 kondisinya. Nah, terkait dengan PKWT, hubungan kerja, ini diatur di PP 35 ya. Nah, terkait dengan perjanjian kerja waktu tertentu di Omnibus Law ini dibicarakan adalah masanya paling lama itu 5 tahun periodenya. Ya, kita bicara paling lama aja durasinya. Ini tidak diatur untuk frekuensinya. Nah, saya balik sedikit ke Undang-Undang 13 tahun 2003 sama. Ini adalah kalau untuk Omnibus Law itu adalah pembaruan dari Undang-Undang 13 tahun 2003 terkait dengan KWT. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman yang pernah bekerja 2 atau 3 tahun ke belakang lah ya, itu mungkin mengenalnya adalah PKWT 1, PKWT 2, setelah itu adalah PKWT pembaruan kan. Cuman 3 itu aja. Nah, PKWT 1 itu durasi maksimal adalah 2 tahun, PKWT 2 perpanjangan durasi maksimal 1 tahun. Setelah itu harus di-freeze dulu. Freeze dulu 30 hari, 1 bulan, setelah itu akan masuk ke PKWT pembaruan. Jadi maksimal itu ada 3 kali periode kontrak.
Istirahat dengan dulu durasi sebulan ya. betul istirahat sebulan dulu kan, karena kalau misalnya tidak diistirahatkan sebulan, ngacu ke Permenaker 100 tahun 2004 itu bisa langsung jadi PKWTT, salah satu dianggap one prestasi, sorry one perjanjian. Nah, kalau untuk di PP 35 itu diatur langsung durasinya 5 tahun. Oke. Saya pengen pecah langsung 5 tahun boleh, boleh. Pengen misalnya 2 tahun, 2 tahun, 1 tahun boleh, boleh. Pengen 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun boleh. Atau mungkin mau per 6 bulan. Boleh. Frekuensi kontraknya tidak diperhitungkan selama tidak melebihi dari 5 tahun yang diperjanjikan kondisinya. Itu perbedaan dari PP 35 dengan Undang-Undang Tenaga Kerja 13 tahun 2003. Nah, yang beda lagi dari PKWT ini adalah satu, pada saat selesai kontrak, itu pengusaha wajib memberikan uang kompensasi pada pekerja buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT. Contohkan, misalnya gini, dia di PKWT 1 dikontrak selama 1 tahun atau 12 bulan. Pada saat dia selesai, perusahaan wajib membayarkan ini kan, kompensasi. Kompensasi itu besarannya sama dengan perhitungan THR. Durasi bulan dibagi dengan 12 dikali gaji pokoknya. Kalau misalnya dia kerja dalam 1 tahun atau 12 bulan, berarti 12 per 12. Atau setiap putus kan? Kompensasi. Betul, setiap putus. Jadi nanti terlepas dia diperpanjang lagi atau tidak, kompensasi itu harus diberikan. Kalau dia bekerja kontraknya 10 bulan bagaimana? 10 bagi 12. Baru dikali dengan hitungan proporsional. Terlepas nanti dia diperpanjang lagi atau tidak. Itu perbedaan. Nah, PKWT banyak sekali outputnya itu adalah finish kontrak, terlepas dia bagus atau tidak. Karena memang PKWT itu ada jenis-jenis PKWT, cuman memang kita tidak bahas di sini. Ada jenis-jenis PKWT, cuman PKWT itu adalah biasanya hanya untuk misalnya pekerjaan yang selesai 3 tahun. Atau misalnya memang terkait dengan new product, ya, atau memang kerjaan musiman, kondisi seperti itu. Jadi memang kalau PKWT emang niatnya itu untuk dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu, makanya dibilangnya adalah perjanjian kerja waktunya tertentu. Yang dikenal dengan kontrak Kontrak biasanya. itu, kamu dikontrak berapa tahun, gitu kan? Ah. Berapa tahun? Memang dipekerjakan hanya untuk saat itu aja. Oke. Tapi memang ternyata pekerjaan yang terus menerus, nah ini bisa, dan ternyata si employee ini memiliki performa yang bagus, ya biasa kalau performa dinilai kan cuma 3 ya, kayak knowledge, skill, attitude, ya. Kalau memang 3-tiganya itu memiliki aspeknya lengkap, paket lengkap, biasanya akan dipromosikan menjadi PKWTT, jadi karyawan tetap. Itu yang berjalan. Sesuai dengan kebutuhan si perusahaan. Bukan dengan ada OD, orang dalam. Bukan karena orang dalam kondisinya ya. Kita bicara untuk yang regulasi yang standar dulu. Yes. Ya, standar dulu ya. Jadi yang harus kita ikutin, kadang kan gini, ada orang yang bekerja itu merasa, oh saya kok adanya ini kan suka ada ya, sukanya ada gitu. Jadi dia itu merasa menjaminkan diri bahwa dia itu pasti menjadi salah satu karyawan tetap. Suka ada yang kayak gitu. Padahal kalau secara aturan profesionalnya adalah ini loh, gitu. Ini loh. Banyak sekali kadang kan kalau ketika sedang jadi PKWT, oh saya nggak pasti nggak diperpanjang padahal saya kerjanya bagus, padahal itu berdasarkan penilaian dari dia sendiri ya. Rasanya dia. Padahal penilaian itu bukan dari kita sendiri, tapi adalah dari orang lain. Secara logikanya, penilaian itu adalah dari orang lain. Sama di perusahaan kita. Di perusahaan semua pun adalah seperti begitu. Mempunyai format dan aplikasi. Betul. Jadi kadang gini juga tanpa merendahkan atau mendiskreditkan level tertentu. Misalnya nih, operator. Operator memang pekerjaannya kan kadang banyaknya kerjanya yang statis aja, jenggleng gitu ya. Jadi memang bukan tinker tapi operating gitu ya. Nah, operator biasanya itu pekerjaan yang memang bisa cepat mudah buat diganti kondisinya. Kadang si operator gini, saya kok udah kerja bagus, absen saya bagus, etika saya ke atasan ke temen juga bagus, tapi kok kenapa saya nggak diangkat pada saat habis kontrak? Memang ya kebutuhan si perusahaan itu berbeda-beda ya. Bisa aja you bagus gitu, bisa aja kamu bagus, tapi kalau perusahaan nggak butuh gimana? Karena balik lagi adalah ke perjanjian gitu kan, kesepakatan bersama gitu kan. Kalau misalnya kitanya mau, pihak keduanya tidak mau, tidak bisa terlaksana perjanjian itu ya. Betul, tidak bisa menjadi PKWTT. Atau misalnya perusahaannya mau, tapi misalnya si karyawan, aduh minta maaf, untuk tahun ini kayaknya saya nggak bisa stay di Bekasi. Ini saya pernah kayak gitu tuh, saya nggak bisa stay di Bekasi, saya akan balik kampung ke Kalimantan. Jadi saya kalau ditawarin jadi karyawan tetap, saya tidak bisa. Ada yang seperti itu, ya.
Jadi kalaupun perusahaan mau mengangkat jadi karyawan tetap, kalau misalnya si karyawan yang bersangkutan tidak mau, ya tidak bisa. Simbiosis. Betul. Jadi harus kedua belah pihak. Itu Ya, ya. adalah basic Kesepakatan dari dua belah pihak. kesepakatan dua belah pihak. Itu adalah basic dari perjanjian kerja. Jadi bicaranya itu jangan hak saja. Ah, Oh ini hak saya, oh itu kewajiban kamu. Bukan. ya. Tetapi si kalimat hak kewajiban itu harus ditambahkan, Mm-mm. yaitu hak dan kewajiban. Nah, disitulah timbullah adalah suatu simbiosis mutualisme. Betul. Jadi perusahaan membutuhkan karyawan, karyawan pun juga membutuhkan Membutuhkan perusahaan. Jadi di satu ini hak dan kewajiban, kewajiban. bukan Hak aja yang Jangan minta haknya doang ya. Ya, Tapi kewajibannya nggak dipenuhi, nggak dilaksanakan gitu ya. Yes. saya sudah masuk dari pagi begini kau begini, tapi pas dilihat jadi ada kekurangan dan ada baiknya gitu kan, maksudnya ada lebihnya. Setiap orang individu itu kan macam-macam, beda-beda. Mm-mm. Nah, kalau kita berbicara tentang haknya saja, semuanya pasti oh ini hak saya kok kamu harus begini, aku nuntutnya begitu gitu. Tapi kita itu harus simbiosis gitu kan, simbiosis. Nah dengan simbiosis ini kita samaratakan hak dan kewajibannya harus sama Yes. gitu ya. Oke, mungkin boleh ke next slide. Boleh. Tring. Tring. Nah, berikutnya adalah terkait dengan syarat sah perjanjian kerja. Ya, jadi kalau untuk terkait syarat sah perjanjian kerja, saya kalau dengar sah itu jadi kayak ijab kabul ya, sah gitu ya. Sah gitu ya. Oh, nyambungnya ke sini. Sah gitu ya. Sah. Nah itu. Udah berapa kali Pak disahkan Pak? Ya saya belum lagi. Aduh, kasihan amat. Kenapa ada kalimat sahnya? Kenapa ada kalimat sahnya? Kenapa Karena tuh? itu perjanjian. Ya. Dua pihak. Yang dituliskan dari perjanjian dua belah pihak. Di PKP Pernah lihat nggak yang nikah sendiri? Perjanjian. Yang dia Kedua Yang belah nikah sendiri pernah nggak lihat? belum. Nggak ada kan? Pasti ada dua belah pihak. Iya. Dan disahkan gitu kan. Iya. Jangan mau nikah nih, kasihan masih single kayaknya. Kita lanjutin aja, fokus aja deh. Bagus ya. Saya lanjut kembali ke Kembali. laptop. Ya. Syarat sah perjanjian kerja. Ini acuan kita adalah Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 52. Ada 4 poin. Pertama, adanya kesepakatan para pihak. Nah, ini yang poin paling penting. Adanya kesepakatan para pihak, ya. Para pihak yang membuat perjanjian ini bersepakat untuk suatu hal, ya. Terus juga cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Cakap ini enggak berarti fisik ganteng ya, tapi mereka memang memiliki umur yang cukup, karena dalam Undang-Undang Tenaga Kerja itu yang boleh bekerja itu adalah untuk yang bukan anak-anak. Usianya sudah ditetapkan dalam pemahaman dari 18 tahun ke atas kan, ya pencari kerja itu. Cakap dalam melakukan hukum dari segi umur, juga sehat secara fisik dan jiwa juga sehat, itu terkait dengan cakap melakukan perbuatan hukum. Terus ada pekerjaan yang diperjanjikan, ya memang ada pekerjaannya nih, dan memang pekerjaannya itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kesepakatan apabila memang dia bertentangan dengan undang-undang itu batal demi hukum. Ya Kang Wen ya, jadi nggak boleh kita melakukan suatu perjanjian atau kesepakatan yang memang bertentangan dengan hukum, itu nggak boleh. Secara hukum itu sudah batal. Ya, jadi nggak boleh kondisinya. Memberatkan salah satu. Ya. Memberatkan salah satu. Nggak boleh. Misalnya hal-hal yang bertentangan, misalnya nanti mencuri dengan bagi hasil gini-gini, nah itu kan itu bertentangan dengan hukum, nggak boleh kondisinya. Bagi hasil gitu ya. Nggak boleh. Meskipun memang kedua orang itu bersepakat, misalnya, tapi itu nggak boleh kalau memang bertentangan dengan hukum tadi ya. Nah, boleh next slide-nya. Next slide. Dar. Ya. Nah, itu tadi sudah bahas sebelumnya. Isi perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Ini acuan juga adalah Undang-Undang Tenaga Kerja ya. Tidak boleh bertentangan, apalagi memang merugikan salah satu dari kami tadi sampaikan. Ini sudah dibahas detail tadi, boleh next slide aja. Nah, isi perjanjian. Isi perjanjian itu apa aja sih? Sebenarnya ada 9 poin yang harus dituangkan dalam sebuah isi perjanjian. Pertama, harus jelas nih identitas pemberi kerja. Ini biasanya adalah dari Departemen HRD yang mewakili perusahaan, ya. Itu biasanya level tertinggi dari HRK, biasanya bisa level manajer atau apapun juga yang memang dia mewakili perusahaan untuk meng-hire si karyawan. Yang kedua, pihak keduanya dong, identitas si pekerja nih yang nyari kerja harus ada.
yang identitas pemberi kerjanya jelas, siapa namanya, jabatannya apa, alamatnya di mana. Yang kedua adalah yang mencari kerja. Harus jelas juga namanya siapa, alamatnya di mana dia tinggal, dan nomor telepon. Dan biasanya saya suka menempatkan adalah nomor identitas NIK KTP. KTP. Itu yang penting. Apalagi sekarang kan NIK KTP sudah terintegrasi dengan Integrasi. beberapa hal Iya, ya. iya. Hmm. Beberapa Nah, aplikasi. terus juga harus dijelaskan nih, yang dipekerjakan itu dia jenisnya apa, pekerjaannya, jabatannya apa, harus clear ya. Karena itu akan nanti terkait dengan apa, besaran upah dan cara pembayarannya. Betul. Tiap level jabatan, jenis pekerjaannya pasti akan memiliki grade atau upah yang berbeda. Ya. Jangan sampai nanti misalnya kerja manajer, upah operator, misalnya kayak gitu. Kan harus jelas nih. Kalau misalnya pekerjaannya apa, besaran range salary-nya atau biasanya kisaran gajinya itu berapa. Kok saya kerjanya sama dengan dia, tapi kok salary saya Beda. beda Beda. gitu. Kok dia lebih Biasanya naik? gini, Nah, gitu. kalau kita beda pendapat biasanya masih bisa terima. Tapi kalau misalnya beda pendapat, beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Caranya tentang pendapatan. Makanya harus clear. Terus lokasi pekerjaan ya. Jangan sampai ini nggak disebutin nih. Ya, Pasti. tanda tangan, lokasinya nggak tahu di pekerjaan di mana, nggak tahu ini misalnya dipekerjakannya adalah misalnya PTX cabang Ukraina misalnya. Bisa, kita kan nggak tahu. Tiba-tiba, kok di sini pekerjakannya? Nah itu ya. Nah, kamu udah baca belum? Gitu Nah, kan? itu makanya. Terus hak dan kewajiban. Ini hak dan kewajiban itu biasanya dituangkan terkait dengan hal-hal yang normatif dalam perusahaan. Biasanya ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan, tapi memang satu lagi ini tidak bertentangan dengan undang-undang. Hmm. Ya, disesuaikan biasanya kebutuhan di internal perusahaan nih. Ya, hak dan kewajiban biasanya sih normatif, acuannya ke undang-undang kerja, tapi bisa ditambahin dikit lagi. Misalnya nih di perusahaan saya, karena sekarang terkait dengan penggunaan handphone yang sangat masif, ya. Kadang orang kalau misalnya nggak lihat handphone dalam jangka waktu 1 jam tuh langsung gatal-gatal Bahaya. misalnya. Ya, sedangkan dia kerja di operator. Nah, kita bikin perjanjian bahwa pada saat bekerja jam kerja itu dia tidak dilarang menggunakan handphone. Bisa kayak gitu ada juga yang Karena seperti itu buat safety dirinya sendiri, Iya, keselamatan betul. istrinya. Karena kalau si karyawan sudah memegang HP, itu keponya luar biasa. Keponya luar biasa. Hmm. Karena dia menunggu sesuatu yang bukan kewajibannya dia, itu dia kerjakan. Salah satu contoh begini. Ini pernah terjadi ya. Jadi dia WA satu kali, kamu lagi di mana gitu kan ya. Ya, kamu lagi di mana udah kerja lagi. Kerjanya itu dia nggak konsen. Kenapa nggak Yes. konsen? Karena dia menunggu balasan dari Balasan yang dari tadi. si baik dari sini. Aduh, balas belum ya, balas belum. Dampaknya Nah, itu dampaknya itu bisa satu, pada saat berproses dia tidak konsentrasi, bisa jadi apa kan? Keselamatan kerja. Ya. Yang kedua, kualitas barang. balas belum. Proses barang yang diproses juga kita tidak bisa pastikan karena diproses tidak dengan konsentrasi. Juga yang terakhir adalah mungkin penggunaan materialnya juga mungkin bisa Iya. aja jadi terbuang Nah, mudah. ini menyangkut ke status perjanjian kerja dia. Yes. Kontraknya. Oh, saya sudah kerja bagus kok, target saya sudah bagus kok, Hmm. ini. Tetapi ada hal yang dia dilupakan. Hmm. Ya. Nah, itulah sedikit begitu bisa menjadi fatal buat dirinya sendiri. Hmm. Kenapa itu bisa menjadi fatal? Karena itu merugikannya dampaknya banyak. Makanya Padahal cuma enggak kok, saya target sudah sesuai, ini sudah sesuai. Ini baru hari ini loh. Tetapi kalau hitung bisnis, dia bekerja hitungannya, misalkan satu perkara sekretarnya dia satu materialnya adalah 1 detiknya 1, yes. dengan dia mengukur begitu hilang berapa? Iya. Ya, Ya. gitu kan? Nah itulah namanya. Betul. Kadang kan ada yang tadi dari awal kita bicara, saya kan udah bagus, harusnya sudah bagus, semuanya sudah bagus, tapi ada sesuatu hal yang dilupakan. Ya, Makanya dipakai. nilai itu bukan dari diri sendiri, tapi nilai dari orang lain. Oke. Yes. Saya lanjut ya. Isi perjanjian kerja itu harus memuat apa? Masa berlakunya perjanjian. Ya. Khususnya ini adalah untuk PKWT karena perjanjian kerja waktu tertentu. Waktu tertentu itu ditentukan dari kapan sampai kapan. Maksudnya masa berlaku perjanjian harus jelas. Terus tempat dan tanggal dibuat perjanjian juga harus jelas. Dibuat di mana. Biasanya itu narasi awal di atas tuh. Ya, di sini tanggal sekian dibuatlah perjanjian antara pihak ke-1 pihak kedua bla 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 kayak gitu. Ya, setelah itu tanggal dibuat perjanjian dan tanda tangan. Ya, bukti bahwa isi perjanjian itu disepakati itu adalah dibukanya tanda tangan. Betul. Itu ditandatangani oleh para pihak. Pihak yang mana? Pemberi kerja dan penerima kerja tentu. Nah, itu juga diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerja bahwa kontrak kerja itu biasanya dibuat dalam 2 rangkap.
Gimana, Kak? Ya, Yang didapat. satu adalah untuk pemberi kerja, satu adalah untuk penerima kerja. Dan jangan lupa loh, di dalam perjanjian itu, HR itu juga manusia. Yes. Kenapa? Oh gitu ya Kang? Iya, Baru tahu saya. karena begini ya. Kenapa harus teliti dan cermat dalam membaca perjanjian kerja? Biasanya perubahan tahun misal dari 2002 ke 2003, format yang lama mereka itu menggunakan copy paste. Ah, Nah, yes. copy paste itulah yang harus hati-hati saling mengingatkan ya. Hmm. Kok saya masa kerjanya dari 2002 ke 2012 ke 2023. Ya. Iya. Tifo itu bisa terjadi sama SA. Kenapa kita harus lebih teliti? Hal yang penting segitu. Bisa nggak sih nanti suatu saat nanti itu bisa berdampak lain? Bisa dong. Kamu sudah begini kok kenapa kamu nggak pernah tanya gitu kan? Iya. Masa kerjanya Tapi kamu kayaknya itu bukan HRD-nya IPHRD deh. HRD bukan. Ini adalah salah satu poin yang perlu diperhatikan. Nah, makanya hari ini kita ingatkan kepada kita ya, kenapa kita itu penting dan harus teliti dan cermat dalam membaca perjanjian kontrak kerja. Salah satunya bukan dari bentuk itu saja, tapi dari bentuk tifo saja itu bisa menjadi salah satu fatal. Salah satu contoh begini. Mas Arya, saya bilang ini, Bang, ketika saya bilang Bang, persepsi Bang Arya itu apa? Gitu kan? Pengertian Bang itu ada dua. Ketika saya memanggil Bang terhadap orang yang lebih tinggi, atau terhadap laki-laki atau terhadap kakak, ada Bang panggilan ketika saya mau pergi ke salah satu tempat banyak uang. Ya. Nah, kenapa tipe itu penting harus diperbaiki? Nah, jangan sampai ketika karena salah satu kata ini menjadi salah satu berbeda arti. Makanya ketika saya, Bang, nggak tahu orang bangnya bang apa sih? Memanggil kepada orang apa mau pergi ke bang? Itu salah satu begitu ya. Nah, itu kenapa ini harus cermat? Ini salah satu logika yang simpel. Untuk menghindari Menghindari. misperception itu Misperception. ya. Karena di perjanjian kerja, coba harus lebih teliti, lebih cermat lagi dalam membaca. Bukan saja yang dilihat dari selerinya saja atau jangka waktunya saja. Yes. Cermat dari awal sampai akhir. Isi Kita perjanjiannya, harus- pada perjanjian harus seperti betul-betul kita jelas. mencari pasangan hidup itu biasanya gitu. Iya. Oh gitu ya? Oh gitu ya. Oh, minta gitu ya. tips. Tips ya. Jadi mungkin nanti pasangan hidup juga bisa di PKWT atau di PKWT. Kan PKWT. biasanya probation dulu 3 bulan. Nah, jadi sama teman-teman kita ini bisa dibaca. Sekarang teknologi semakin canggih ya. Apa yang tadi isi perjanjian ini ada di Undang-Undang Tenaga Kerja yang nomor 13 tahun 2003 di pasal 54.1. Nah, ini bisa dilihat dan ada dan bisa dibaca. Yes. Harus mau effort untuk memahami isi Nah, kontrak contohnya kerja. seperti yang samping begini ya, Kak. Nah, itu Sudah contoh betul. tuh, yang kanan ya. Ada Contoh, nama- tapi ini adalah hanya halaman terdepan aja kondisinya. Biasanya kalau perjanjian kontrak kerja tuh mungkin sekitar 2 atau 3 Iya. karena harus memuat konten-konten yang 9 poin ini kondisinya. Iya. Apalagi terkait dengan hak dan kewajiban. Biasanya itu adalah poin yang paling banyak Kang, Iya. biasanya. Karena itu yang akan menjadi hal yang akan diperjanjikan ini yang akan ditagih bagi para pihak yang memperjanjikan. Jangan lupa kita HR, identitas pemberi kerja itu adalah identitas perusahaan. Ya. Bukan identitas kitanya gitu. Takutnya gitu. Identitas pemberi kerja itu adalah identitas perusahaan. Nama perusahaan yang memberi kita kerja. Oke, mungkin boleh next slide karena waktunya mungkin sedikit terbatas nih. Sebentar Ya. lagi, yuk silahkan. Tring. Next. Oh, kita ada itu katanya Pak Arya. Ada dari Mbak. Aduh, Mbak Oh cantik iya, ini. ini sebelum kita lanjut nih ya. Saya jadi semangat nyeruputnya. Pastikan ya, kita mau minum terlebih dahulu nih, ya. Oh, terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Oh, ini dari Obor Cafe ya? Dari Obor Coffee. Buat saya mana? Terima kasih. Oh, palm sugar. Oh, ini bisa dibaca loh, lihat. Habis kopi terbit terang. Habis ngopi terlebih Berjalan. yang tadinya mungkin rada sempoyongan gelap terus habis ngopi langsung seger terang gitu kan. Itu seperti yang ini. Mbak, terima kasih ya. Boleh yuk dicoba. Silakan kan tadi udah haus nih kan. Ya. Haus kan. Habis kopi terbitlah terang, habis ikut webinar, insya Allah. Bener banget ya.
Obor. Over Terima Coffee. kasih ya. Terima kasih Jadi Over adopsi. Coffee. Nah, teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun teman-teman berada juga bisa banget nih untuk nyobain Over Coffee. Ya, langsung aja datang ke outlet Over Coffee. Itu lokasinya di Movie Land Jababeka. Ya, teman-teman bisa sambil ngobrol, sambil melihat langsung live music di sini gitu ya. Saya baru tahu loh, kafe ada di sini nih. Saya baru tahu. Saya belum pernah lewat ini sih masalahnya. Aduh, berarti Bapak kurang gaul, Bapak. Mainnya kurang jauh berarti ya? Untungnya saya diundang sama IPHRD ya. Jadi saya tahu bahwa Obor Cafe ini tempatnya sangat asik sekali ya buat orang yang ya mungkin yang pasangan-pasangan atau kita yang orang tua ngopi, yang senang ngopi itu senang ya. Soalnya saya baru diundang jadi saya tahu bahwa ini Obor Cafe ada di sini. Strategis sekali ya. Sangat strategis. Pasangan sah, Pak ya, bukan pasangan kontrak nih kan. Takutnya pasangan kontrak nih Bapak nih. Nah, langsung kayak Teman HR mohon maaf keselang tadi kita minum dulu ya. Bagi yang mau minum silakan, yang mau makan silakan. Tapi jangan lupa dengan apa yang tadi materi tetap kita sampaikan, kita tetap dengar. Oke, baik teman-teman semuanya, kita masuk di sesi tanya jawab. Jadi teman-teman mungkin boleh untuk raise hand untuk yang mau bertanya langsung dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa ini dengan Pak Wanwen dan juga Kang Emil. Atau tadi saya juga udah lihat tuh beberapa di kolom chat ya. Mungkin operator bisa membukakan chatnya tadi yang masuk. Pertanyaannya apa aja? Ya, sambil menunggu mungkin teman-teman mau bertanya tentang apa nih, silakan untuk raise hand juga. Bertanya saja ya, jangan jawab ya. Nah, tuh dari atas. Coba dari atas lagi. Ada lagi tuh di atas. Kak, yang good itu bagaimana ya? Yang bad itu bagaimana? Kak, Yang good kayak gimana, bad kayak gimana? Oke. Saya coba bantu jawab dulu. Mungkin ini terkait dengan tahapan hubungan kerja tadi ya. ya tadi. Di situ kan ada flow-nya. Pada saat probation, nanti ada dicek dengan employee performance atau PKWT itu dicek dengan employee performance. Nah, saya bicara baik buruknya dulu. Tiap level jabatan itu biasanya kan dia memiliki kriteria tertentu. Baik level operator, supervisi, atau manajerial ya. Masing-masing mereka memiliki deskripsi kerja atau uraian kerja. Nah, uraian kerja itulah yang akan dinilai oleh atasannya. Kalau yang dinilai itu apa? Terkait dengan 3 poin biasanya kalau misalnya itu semua employee semua level ya. Knowledge, pengetahuan ya. Dia tahu atau enggak, menguasai atau enggak terkait dengan pekerjaannya. Skill ya, keterampilan. Untuk mengerjakannya itu dia terampil atau tidak. Attitude terakhir itu adalah terkait dengan moral. Rasa tanggung jawab, kejujuran itu adalah yang dinilai ya. Kalau memang 3 kriteria itu sudah bisa dinilai baik, biasanya dituangkan dalam performance appraisal penilaian ya. Nah, kalau memang itu bagus, biasanya akan dipromosikan ya. Daya jual kita itu sebagai pekerja apa sih ya? Semua level itu pasti memiliki daya jual, tapi yang dijual itu adalah terkait cuma 3 poin itu aja. Knowledge, skill, attitude. Kalau kita menguasai 3 poin itu untuk setiap level, insya Allah selama ada kesempatan. Ini saya balik lagi nih, kesempatan. Kesempatan itu berarti apa? Keinginan dari perusahaan untuk membuat karyawan menjadi karyawan tetap. Kalau selama itu ada, chance-nya terbuka. Iya. Seperti itu mungkin ya jawabannya. Mungkin Kang Wenwen bisa menambahkan, silahkan. Sama sih, kayaknya penilaiannya. Sama ya. Sama sih sama Sepakat kita berarti tos dulu Kang. Ya. Penilaian SKA ya. tadi ya. Nah, SKA tadi. SKA, skill, knowledge, skill, attitude, betul. Iya. Hanya itu aja ya kalau untuk nilai jual orang bekerja itu. Terjawab ya. Tadi Tadi ada pertanyaan lagi nih. atas katanya kalau Iya. saya diterima kerja harian, apakah dapat kontrak kerja harian? Tidak, katanya gitu. Paruh waktu berarti ini ya. Ya, Paruh waktu ini. mungkin Kang Wen bisa jawab, silahkan. Dapat perjanjian nggak sih Kang? Kalau harian itu ya? Kalau perjanjian itu dia dapat, tapi yang namanya harian lepas itu biasanya ada aturannya Kang. Iya. Dia itu tidak boleh misalnya melebihi dalam 1 bulan itu 20 hari kerja dan tidak boleh melebihi dari 3 bulan. Jadi kalau sebenarnya 21 kali 3 bulan itu tidak boleh. Perjanjiannya ada. Tapi sesuai dengan kebutuhan. Kondisinya seperti itu. Itulah untuk yang harian lepas ya. Ya. Jadi Ini ada paruh lagi. waktu itu.
Tidak boleh melebihi dari 7 sampai 8 jam ya. Betul. Nah, yang bertanya lagi nih kan, dia bertanya jika saat bekerja dalam masa kerja percobaan melakukan pelanggaran sebelum masa percobaan berakhir, apakah kemudian perusahaan langsung memutus kontrak? Mana nih? Memutus kontrak kerja, apakah menunggu sampai masa mana tadi nih? Oh, ke skip nih ya di atas. Apakah menunggu sampai memutus masa? Boleh ke atas nggak tadi itu? Ada pertanyaan itu, menarik nih. Boleh Firda boleh mungkin ke atas terlebih dahulu ya. Yang Mbak Felin deh kalau nggak salah. Mbak, Tadi yang bertanya. coba ke atas lagi Kak Firda. Boleh? Kakak, Kak Firda. Oh, ya. Saya bacakan dari sini ya. Ya. Tadi yang Mbak terkait Felin. dengan pada masa percobaan tapi melakukan pelanggaran deh. Tadi saya belum Oh baca ya, script. Kak izin bertanya, jika saat pekerja dalam masa kerja percobaan melakukan pelanggaran sebelum masa percobaan berakhir, apakah kemudian perusahaan langsung memutus kontrak kerja ataukah menunggu sampai masa kontrak percobaan selesai? Pelanggarannya pelanggaran apa dulu gitu ya? Konteksnya dulu, Konteksnya dulu nih, pelanggarannya apa? Karena pelanggaran itu biasanya diatur dalam kita ada namanya peraturan perusahaan Iya. atau misalnya serikat ada yang namanya PKB ya, kerja bersama, atau yang memang diaturkan dalam Undang-Undang Tenaga Kerja. Kalau memang melakukan pelanggaran berat dan memang dalam aturan perusahaan itu diputus. Tapi Iya. kalau memang melakukan pelanggaran ringan, bisa tahapannya itu bisa dalam teguran lisan dulu, teguran lisan 1, mungkin 2 atau 3, atau mungkin langsung ke warning letter SP1, mungkin SP2 atau SP3 sesuai dengan Kesalahan. pelanggarannya, kesalahannya. Jadi enggak merta ini bukan hanya untuk probation aja nih. Untuk semua. Untuk selama Semua, dia ya. terikat kerja, peraturan itu harus dipenuhi. Ya, jadi Ya. nggak hanya untuk probation aja sebetulnya. Untuk mereka yang statusnya adalah pekerja. Ya, makanya kalau di setiap perusahaan itu bagi karyawan-karyawan baru yang masuk, biasanya itu ada pembekalan baik dari segi training atau dari segi buku Mercedes itu buku-buku tentang peraturan atau PKB. Nah itu dipelajari tuh, nah itu dipelajari dan dibaca. Karena mereka kalau ketika dikasih peraturan tentang perusahaan, mereka cukup dibawa saja dan ditaruh dan Yes. tidak dibaca. Padahal kalau mereka baca dengan peraturan di sana dia tahu, oh ternyata kalau saya melakukan kesalahan besar itu dampaknya adalah segini. Iya, apalagi Kalau yang kecil segini. biasanya kalau memang perusahaan itu yang memang memiliki serikat kerja kan, mereka Ya. biasanya tuh cenderung untuk mengandalkan Iya. bagian organisasi atau bagian advokasinya. Nanti kalau apa-apa ya gue tinggal nanya aja lah ke mereka, bisa kayak gitu. Jadi mereka malas untuk mengetahui untuk poin-poin atau konten dari perjanjian atau PKB. Iya. Oke. Jadi intinya gini, Kak Felin intinya begini, bisa nih dalam masa percobaan itu ketika melakukan kesalahan itu langsung diputus gitu ya. Tidak bisa semerta seperti begitu, kita lihat dulu kesalahannya seperti Betul. apa, kesalahan Bobot besar, pelanggaran. bobot pelanggarannya Bobot itu pelanggaran. seperti apa. Kalau memang bobot pelanggarannya itu tinggi, resikonya tinggi, semuanya tinggi, berarti itu Yes. bisa langsung diputus. Tetapi kalau misalkan bobotnya rendah, itu masih kita ada letter SP1, SP2, SP3. Ada tahapannya. Ada tahapan-tahapannya. Nggak bisa Punishment ada langsung. tahapannya. Nggak bisa langsung. Nggak langsung. Ya. Dan itu nggak berlaku untuk probation, PKWT atau PKWT Semuanya ya. Semuanya berlaku. Karyawan. Tuh. Itu sudah tertuang di PP peraturan perusahaan atau di PKB. Atau PKB, betul. Tapi ada beberapa perusahaan yang sudah bikin buku kecilnya ya, buku kecilnya itu biasanya kita kasih ke setiap karyawan. Jadi baca. Sebelum ini kamu tolong baca ini, baca nanti bisa dia baca. Oh ternyata kalau saya melakukan hal ini kesalahan fatalnya, oh begini. Dampaknya adalah begini, dampaknya ada gini. Semua perusahaan memakai itu. Oke, ini Ada ada pertanyaan? pertanyaan lagi dari A doang sih ini namanya. Siapa ya? Oke. Siapa? A aja sih namanya. Iya. Kang Punten pencerahannya kalau magang itu umumnya berapa lama waktunya? Berapa kali dan yang Magang. magang apakah bisa jadi karyawan tetap? Hatur nuhun. Nah, magang. Oke. Izin jawab ya Kang Men ya. Ya, maaf. Jadi kalau magang itu konteksnya dia bukan pekerja. Oh, Magang itu adalah pelatihan. pelatihan. Pelatihan dengan periode tertentu paling lama. Kalau magang itu aturannya adalah peraturan Permenaker nomor 6 kalau saya tidak salah. Iya, Tidak salah 2016. 2020 kan? Iya, 2020. Ya, nomor 6 tahun 2020 itu terkait dengan pemagangan. Pemagangan itu adalah pemagangan dalam negeri. Pemagangan itu adalah sifatnya pelatihan.
dan durasi paling lama itu adalah 1 tahun Ya. periodenya sesuai dengan silabusnya. Nah, apakah bisa diangkat jadi karyawan tetap? Mekanisme yang berjalan itu saya bicara biasanya itu tidak dilakukan langsung ke jenjang PKWTT ya. Karena untuk pemagangan outputnya itu cuma satu sebetulnya. Dia memiliki kompeten atau tidak, dan itu kewajibannya itu mengeluarkan sertifikat Iya, kan. sertifikat. Ya, tapi kalau biasanya biasanya beberapa perusahaan itu mengganti on the job trainingnya itu dengan magang. Karena dia pengen lihat nih, kalau misalnya dia magang memiliki kompetensinya cukup atau enggak. Bagus, ya udah deh, kamu magang setelah selesai, yuk jadi PKWT di tempat saya. Biasa seperti itu. Iya. Tapi kalau PKWT bagus, ya udah deh, kamu tanya saya kerja sama kamu konsisten ya dari magang ke kontrak, terus sampai Ke sekarang PKWT. terus mau nggak kamu jadikan Ya. bisa kondisinya. Ada Ada tahapannya, ada jadi nggak tahapan, langsung. ada tahap. Seperti itu. Tapi ada beberapa mungkin ya kembali lagi terhadap perusahaan ya, terhadap perusahaan. Tetapi kalau secara rule-nya itu ada tahapannya. Enggak dari magang langsung ke tetap gitu ya, Kang ya. Betul. Tapi ya mungkin kalau mungkin ada ini anak anak soleh banget tiba-tiba dari magang jadi karyawan. Oh, gitu. Oh, ini Doa kayaknya soleh. doa karyawan yang terzolimi kayak Kang gitu. Banyak yang terzolimi dong kalau gitu yang sahdu banget kalau gitu. Ada beberapa tadi ada ini nih kayaknya ada dari PT itu tuh. Tapi sebelumnya Kak, ini mungkin untuk yang bertanya langsung terlebih dahulu kali ya, gitu. Jadi silakan dibuka Boleh. ya on cam sama on mic. Langsung saja bertanya kepada Pak Wen ataupun Kang Emil. Silakan. Tadi ada Pak siapa tuh di Boleh raise hand-nya terlebih dahulu ya. Hedi ya, Hedi, Pak Hedi tadi di atas sebelum Kak Pelin. Tadi Kak Pelin udah tertanya ya. Kalau Kak Pelin tadi udah terjawab deh kalau nggak salah. Kak Pelin. Oh, Kak Pelin. Hedi. Pelin. Kak Hedi ada nih. Kak, jika karyawan diangkat menjadi kartap setelah kontrak 3 tahun, sejak kapan masa kerja dihitung? Sejak awal kontrak atau mulai jadi kartap? Ini sebenarnya izin kita nih ini. Ini padahal mah dia adalah salah satu dari PT orang Salam kenal itu buat Kang Hedi Susilo. Salam kenal. Salam kenal. ini kayak kadang ini orang udah aduh ya ampun. Ya. Kan katanya jika karyawan cut jadi kartap Yes. setelah 3 tahun sejak Yes. apa terjadi itu apa sejak awal kontrak atau mau jadi kartap Ini sejak dia diperhitungkan bekerja. Ya, kalau masa kerja itu kecuali dia mau menghitung pesangon nih. Pesangon dihitungnya dari mana jadi gitu. setelah dia 3 tahun dikontrak, setelah itu tanpa ada pemutus, tidak ada jeda, tidak ada putus, langsung dia akan tetap terhitung sejak dia mulai bekerja. Oh. Itu adalah terkait masa kerja. Ya, jadi nanti masa kerja ini korelasinya kemana? Perhitungan pesangon nanti pada saat dia nanti putus hubungan kerja. Jadi dihitung kapan? Sejak dia mulai bekerja di situ. Kalau mau kita jadi karyawan ya, ini bukan berbicara tentang pesangon ya. Ini kan masa kerjanya dia. Masa kerja saat dia bekerja. Berarti Logikanya begini, kenapa dia ada kontrak 3 tahun? Kan gitu. Ditanyanya dulu, jika karyawan diangkat jadi kartap setelah kontrak 3 tahun. Logikanya kita 3 tahun. Kalau dihitung dari misalkan dari April ke April, itu 1 tahun. yes. Tapi kalau tanggalnya dari 23 April ke 24 April, 1 tahun tidak? Lebih ya? Lebih lah. Berarti kalau dari 23 harus sampai ke 22 April. Nah pertanyaan jika karyawan diangkat jadi kartap setelah kontrak tahun, ya sudah jelas. Ini kan 3 tahun. Hitungan kartapnya ini bukan berhitungan tentang pesangon. Mungkin ini dia acuan mungkin kontrak pertama setahun, kedua ketiganya adalah setahun. Ya udahlah, jadi Karena mungkin seperti itu. ya. Jadi mungkin si karyawan ini pertama nih dikontrak gitu kan, tapi perusahaan belum ada masa pengangkatan gitu ya. Oh kita mau diangkat lagi, berarti kita pembaharuan ya Kang ya. Yes. Pembaharuan. Tapi dari habis pembaharuan, Pembaharuan. Nah dari pembaharuan 1 bisa nggak sih diangkat jadi karyawan tetap?
Nah, bisa nggak sih, Kang? Bisa nggak sih, Kang? Bisa dikatakan untuk Kang? Coba, Kang. Bisa Bisa, sebetulnya pada Bukan saat 2121 bahkan 212 itu jadi 5 tahun gitu. 212 itu poinnya seperti ini. Kalau acuannya Undang-Undang Tenaga Kerja 13 tahun 2003 itu ada 3 periode kontrak. Ya. Kontrak pertama, Dua. kedua itu perpanjangan, ada jeda 1 bulan, setelah itu dia kontrak pembaruan. Nah, kontrak pertama itu maksimal itu 2 tahun. 6 bulan boleh? Boleh. 1 tahun boleh? Boleh. Tapi minimal 2 tahun. Yang kedua diperpanjang 1 tahun lagi. Nah, setelah itu pada masih kita butuh nih. Ini karena mengacu ke Kemenaker 100 tahun 2004 itu ada jeda 30 hari dulu kan. Nah, setelah itu baru boleh dikontrak lagi pembaruan maksimal 2 tahun. Ah, ternyata masih pengen nih orang ini kinerjanya bagus. Ya udah diangkat lagi jadi karyawan tetap PKWT. Jadi nggak bisa balik lagi kontrak nih. Ini Karyawan tetap Karyawan definisinya. ya. jika karyawan ini saya agak sedikit ini banget nih. Kang, tapi kayaknya pertanyaan lain masih banyak. Siap. Iya, pertanyaan lain Masih banyak deh. ya. Itu karena ini jika karyawan yang akan jadi kartap setelah kontrak 3 tahun, sejak kapan masa kerja dihitung? Dari awal dia dia diangkat jadi kartap. Kalau diangkat jadi kartap, ngawalin lagi misalkan sudah setahun. Itu hitungannya adalah bukan hitungan kartap, tapi hitungannya adalah hitungan kepesangon. dari awal Dari dipekerjakan. awal. Bekerja. Gitu kan. Begitu ya, Pak Hedi. Aduh, mohon maaf jika Baik. kurang puas, nanti kita puaskan di WA. Wadidaw. Ini Waduh, suhu banget Ngeri. suhu kita. ngeri ya. Ngeri banget. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Iqbal Bekasi ya. Iqbal Bekasi. Kak, izin bertanya, apakah benar jika kita sedang magang lalu kita nggak masuk sehari atau ada daftar hari merah maka sangat berbahaya bagi kita? Bukan sebenarnya ini berbahaya itu adalah seperti ini. Yang sudah berjalan, pemagangan itu menjadi pengganti on the job training biasanya. Oke. Nah, saya sebagai HR bicara latar belakang dulu nih. Kadang gini, kita sudah melakukan proses rekrutmen mulai dari seleksi administrasi, melakukan tes tulis, interview, medical check up, dan kami serak, oh Anda menjadi PKWT. Oh, ya. Tapi ternyata setelah kita membuat perjanjian dalam 1 tahun misalnya, di perjalanan ternyata performanya nggak bagus, sering nggak masuk, sering sakit, kerjanya nggak bagus. Nah itu makanya ini kan menjadi tetap hal yang harus kita pekerjakan. Kan kita sudah membuat perjanjian. Nah magang itu untuk melihat itu. Kamu setelah nanti turun ke lapangan memiliki performa yang bagus atau tidak. Definisi sangat berbahaya itu ini adalah kembali ke perjanjian magang. Ya, situ biasanya ada. Cuman memang tanda kutip ini magang itu adalah proses belajar. Jangan sampai salah nih. Ini adalah pelatihan, proses belajar bukan bekerja. Jadi bisa diartikan pada saat nanti proses bekerja di perusahaannya ternyata tidak bagus performanya, bisa dikembalikan untuk dilatih kembali di LPK seperti itu. Ya. Bisa berbahaya? Bisa kondisinya. Tapi Kang, ini gini, apakah benar jika kita sedang magang lalu tidak masuk sehari? Katanya jadi daftar hadirnya merah. Gitu. Ini yang jadi pertanyaannya, katanya lagi, kamu nggak hadir 1 hari itu ngapain? Kenapa? Gitu kan? Saya pernah, Kamu kepo deh. saya pernah terjadi. Dia ada salah satu karyawan magang, dia izin. Pertama izin, oh ya tidak apa-apa. Tapi kok ini izinnya ada 2 kali 3 kali gitu kan? Ini kan performanya ya. Nah, saya disuruh sama expertnya, ini karena kenapa ya? Ini mau kerja atau enggak? Yang mau makan atau enggak? Cek kebetulan saya disuruh atasan saya beli sesuatu. Ketemu anaknya. Anaknya itu lagi hal yang lain lah. Nah, jadi mungkin ini bisa didasari dengan kehadirannya kenapa? Tapi kalau ada apa mungkin tidak bisa, enggak mungkin lah. Jadi hari daftar hadirnya jadi merah ya. Kita pun punya rasa manusiawi lah, masa kok jadi dilihat dulu ya alasannya apa nih gitu. Masa orang yang ada sesuatu yang berubah di hari itu jadi merah. Gitu. Tapi harus dipahami oleh teman-teman yang mungkin sedang melakukan proses magang itu adalah satu, proses magang itu adalah proses belajar.
Output dari proses belajar itu adalah kamu nanti kompeten atau tidak dan itu dituangkan dalam sertifikat. Ya, itu poinnya. Jadi bukan akan ke jenjang berikutnya. Kalau memang perusahaan akan memanfaatkan itu boleh, tapi menurut peraturan 6 tahun 2020 itu memang kondisinya adalah untuk belajar. Iya. Ya, itu aja. Untuk belajar ya. Betul. Kita mungkin ke selanjutnya ya. Dari Dika Andra Rulfurkon nih bawahnya. Mungkin Mas Dika atau Pak Dika boleh langsung langsung bertanya aja nih, boleh? Saya kasih kesempatan Andra. nih untuk langsung bertanya, boleh on Pak Dika. cam dan juga on mic ya. Di bawahnya Pak tadi Dika mana? Pak Dika. Kak Dika. Pak Dika, Kak Dika atau Mas ya ini. Mas mungkin nih. Ya. Coba di Halo? itunya Mau bertanya langsung, saya berikan kesempatan untuk Mas Dika untuk bertanya on- langsung. di on cam dong dia. On cam dan on mic aja. Silakan. Oke. Mas Dika, Andra, Rulfurkon. Kayaknya masih malu-malu ya. Ada kayak- Oh ada. Ada coba dilihat. Coba Di dulu dong. Mas Dika ada. Tidak ada mungkin boleh dikasih kesempatan yang lain. Oke. Kalau nggak bisa audio on. Oh nggak Oke. bisa audio on. Oke, yang lain. Baik. Baik. Kalau gitu mungkin ini Tapi kan dibacain aja namanya- ya. namanya- Ini yang dibacain tadi- dulu. Pak mau tanya, saya sudah lolos semua tahap rekrutmen dan sudah tanda tangan offer letter. Tapi saya meng-cancel join karena ada beberapa hal. Jadi perusahaan meminta ganti biaya MCU tapi sebenarnya tidak ada perjanjian penggantian dana MCU jika meng-cancel. Ini bawahnya apa lagi nih? Apakah Apakah- saya harus ini paling harus- saya harus mengganti atau enggak gitu paling Iya. mungkin itu yang banyak. Mbak Firda, apakah saya harus apa nih pertanyaannya? Mengganti biaya medical check up mungkin kalau Iya. saya ini ya. Ya, gimana? Tah, Apakah Kan? bisa? Apakah saya bisa cek kurang ge diabaikan? naon kalau bahasa Sunda mah kata juga apa pasti kayak gitu. Ya, Kamu bisa karena bantu tidak jawab. ada di perjanjiannya itu kan? Betul. Gimana? Ya, ini kalau melihat dari apa sih dari kronologisnya sebetulnya kalau kita balik ke perjanjian satu kalau memang misalnya pada saat sudah melakukan medical check up dan memang harus diganti ada nggak perjanjiannya balik aja itu dulu. Ya, Ada nggak perjanjiannya itu kan karena kan tolong dikoreksi kalau misalnya menurut KUHP data ya Pak ya. Ya. Jadi kalau memang sesuatu yang diperjanjikan itu menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang berperjanjian. Nah itu betul. kalau saya ada perjanjiannya enggak bahwa memang pada saat enggak melakukan MCU itu di cancel itu Kembalikan balikan. atau dibayar. Mungkin kalau ini saya lihat memang ini kondisinya adalah mungkin HRD-nya kalau kesel, udah Kesel. diterima, gitu kan? lu bikin gua susah, gua bikin lu susah, paling Iya. gitu. Karena mungkin Seperti dia itu. mau mencari lagi. Mepet. Karena target juga kan sama. Iya. Iya. Tapi kalau dari sisi perjanjian tidak ada perjanjikan ya berarti tidak ada masalah. Misalnya ini hanya terkait dengan etika aja. Sebenarnya mungkin yang diminta oleh HR-nya mungkin kita udah offering salary udah oke, udah tanda tangan, kita udah keluarin biaya buat MCO, last minute tuh cancel, ya balikin lah. Emang itu ungkapan orang kesel. Iya. Tapi ada enggak Perjanjian dilihat itu. di offering letter ini ada enggak poin bahwa harus menggantikan itu saja. Offering letter itu kan biasanya kan diperjanjikan itu adalah misalnya salary-nya berapa itu dulu. Nanti akan diperkuat dalam kontrak kerja. Oke. Itu aja paling. Oke. Terjawab ya, Mas. Siapa tadi? Dika. 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 Terjawab ya. Oke. Dika. Next untuk pertanyaan dari ini kayaknya pertanyaannya banyak sekali karena memang sangat seru banget tema kesempatan kita. Kak berapa lama? Berapa lama bisa naik karyawan tuh? Simple nih pertanyaannya. Berapa lama nih kira-kira? Nah, kalau kita bicara lama, yang paling terukur itu adalah kalau saya probation. Probation itu adalah 3 bulan. Karena probation itu dia percobaan. Kamu dicoba nih, kalau memang kamu layak memiliki, memiliki kompetensi dan layak di jabatan dan golongan tertentu, yuk kamu saya angkat jadi karyawan tetap PKWTT. Ya, probation yang paling mudah karena itu 3 bulan. Probation itu way out-nya cuma 2. Dihabiskan finish kontrak atau menjadi karyawan tetap. Tapi kalau PKWTT itu nggak bisa, karena kadang kalau kita sudah memiliki performa bagus pun
itu belum tentu akan diangkat ya Kang Benny, sesuai dengan kebutuhan si perusahaan. Seperti itu. Oke, terjawab ya. AM Stan Renaldi. Oke, next. Boleh? Untuk pertanyaan selanjutnya. Ada nih, izin bertanya Kang, jika karyawan kontrak atau pekerja PKWT diangkat jadi tetap, apakah kompensasinya tetap dapat? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan saya balikin lagi nih. Pada saat dari PKWT menjadi PKWTT itu kamu diputus nggak? Diputus nggak Kang? Kan tetap lanjut. Ya. Balik lagi ke PP 35 ya terkait dengan kompensasi ya. PP 35 pasal 15 poin 1 nanti boleh dibuka ya. PP 35 turunan dari Omnibus Law Kluster Tenaga Kerja. Jadi pengusaha mewajibkan uang kompensasi pada buruh yang hubungan kerjanya berakhir berdasarkan PKWT. Nah, itu dulu poinnya tuh ya. Berakhir dulu. Kalau memang tidak berakhir ya berarti tidak. Tapi kalau berakhir diberikan. Seperti itu. Saya pikir juga benefit dari pada saat dari PKWT menjadi karyawan tetap juga benefitnya lebih besar dibanding dengan kompensasi tentunya. Karena kan long term tuh jangka panjang, nggak usah mikirin saya habisnya kapan, nanti bekerja kemana kan udah benefitnya lebih banyak. Ya. Siap. Nanti mungkin ini dilanjut ada next session. Iya, Ya. di dalam kita kupas. Betul. Karena kita waktu kan cuman sebenarnya kita betah banget. Sampai jam 12 kan? Sampai jam 12. Oh, kalau saya tadi dengarnya sampai jam 3 pagi. Iya, teman-teman HR sebenarnya kita banyak pertanyaan yang pengen harus kita jawab ya. Yes. Tetapi kita dibatasi. Mudah-mudahan nanti kita ada yang lebih luas lagi Iya. tentang pembahasan ini. Mungkin nanti kita akan lebih seru lagi dan mungkin dengan narasumber yang lebih suhu banget dan lebih berpengalaman banget ya, ya gitu. Bagaimana Pak? Nih. Mungkin saya akan beri kesempatan lagi ya untuk penanya yang kali ini yang live ya, yang nanya langsung karena dari tadi kan yang dari kolom chat ya pengen banget nih ada dari salah satu teman-teman yang ada di situ, teman HR yang ada di ruang Zoom ini. Silakan untuk bertanya langsung. Silakan on cam dan on mic ya. Silakan perkenalkan diri dan mau bertanya tentang apa. Silakan, saya berikan kesempatan. Ya, ini ada. Ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Ini ada di guru saya nih kayaknya mau menambahin nih. Pak Maman silakan nih. Ini ada di guru saya nih. Tadi saya menambahkan aja Pak Wewen sama Kang Emil. Yes. Tadi bagaimana terkait PKWT yang diangkat di PKWTT, apakah mendapat uang kompensasi? Nah, itu pertanyaan yang sering bukan. Tadi Pak Kang Iwang sudah betul itu kita, tapi kalau secara runtut mungkin begini. Jelas. Runtutnya begini, adik-adik dan Bapak Ibu semua. Pertama kita mengacu ke dalam pasal 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja. Itu secara hukum berarti hubungan kerja terjadi karena ada pekerjaan. Kemudian yang kedua, tadi disebutkan dulu, kenapa saya bilang dulu? Karena sekarang Undang-Undang Cipta Kerja tidak berlaku ya, karena yang berlaku Perpu sekarang. Dulu di 81 kalau tidak salah, ada perjanjian kerja berakhir. Nah itu nanti dicek ya, saya lupa itu. Itu ada yang meninggal dunia kalau tidak salah. Ada yang jangka waktunya sudah selesai, terus ada keputusan pengadilan dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk uang kompensasi, ya itu di pasal 81 angka 17 dulu Cipta Kerja ada, kemudian di dalam PP 35 itu dijelaskan secara detail pasal 15 tadi Kang Iwang sudah menyampaikan. Nah, kemudian pertanyaannya seperti ini. Jika karyawan kontrak angkat jadi tetap,
apakah berhak menerima kompensasi. Jadi untuk menjawab adik siapa, saya lupa namanya, apabila PKWT telah berakhir, kemudian pekerja tersebut diangkat menjadi pekerja tetap atau karyawan tetap PKWTT, yang ia berhak mendapat uang kompensasi. Itu secara hukum ya, aturan. Sebelum dirinya diangkat sebagai karyawan tetap. Nah, adapun perhitungannya itu nanti bisa disesuaikan dengan jangka waktu adik ini bekerja apa 1 tahun apa 6 bulan. Ini saya dapat dari waktu workshop dengan narasumber Bapak Juanda Pangaribuan, salah satu praktisi. Lebih jelasnya tapi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Maman ya, Dilengkapi ya. luar biasa. Tadi apa? Kak Ayu, bagaimana? Sudah puas dengan jawabannya Iya, Kak Ayu? terima Kayu, ya. kasih. Udah. Terima kasih, Kak Ayu. Sebetulnya Apa ini apa namanya lebih ke pengalaman adik saya ya gitu. Karena kalau saya sih belum pernah bekerja di perusahaan seperti manufaktur seperti itu. Jadi apa namanya kemarin itu kejadiannya seperti apa namanya adik saya diangkat gitu. Terus agak tidak ada apa ya komunikasi naik kompensasi begitu. Jadi mumpung lagi ada Zoom di sini jadi kita tanya gitu. Oke. Jawab ya Kayu ya. Terjawab ya. Oke, biasa. Terima kasih Kak Ayu. Terima kasih. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya langsung nih, saya berikan kesempatan. Langsung open mic dan juga on cam. Time is yours. Halo. Arji Santoso mungkin mau bertanya? Boleh? Halo Kak Arji. Di kita ini ada yang hadir loh, suhu kita loh. Barangkali ada yang menjelaskan yang mau nambahin. Siapa nih? Boleh, Ibu, boleh. Ibu. Kurang sehat, bos. Lagi kurang sehat. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Pak Arji. Boleh dibuka kameranya? Halo. Halo, siap. Ya, halo Siap. Pak Arji. Ya, Silakan, mau bertanya atau memberikan berikan curhat. ya curhat juga boleh. Silakan Pak Arji. Ya, cukup bagus lah pencerahan dari kakak-kakak kita semua ini. Mantap, mantap. Lanjutkan. Terima kasih Pak Haji, terima kasih. Sehat-sehat Pak Haji, sehat-sehat ya. Oke, terima kasih Kak Wenwen. Sehat selalu. Salam sama yang lain. Sukses selalu ya. Oke, makasih Pak Arji. Kasih kesempatan dong suhunya kita nih, ada Bu Ayu nih barangkali mau nambahin. Boleh. Bu Ayu Berdari nih. Bu Ayu. Halo Bu Ayu. Di manakah? Hai Bu Ayu. Bu Ayu. Iya, halo. Ayo ya dong Bu, ada yang mau dengar katanya nih, sekalian saya dari Ibu nih. Mau nambahin Bu. Ada yang Nambahin apa nih? tadi ada yang tanya tentang pemagangan. Tentang pemagangan Bu Ayu. Pemagangan apa pertanyaannya? Maaf. Tadi apa ya pertanyaannya ya? Dia pengen tahu tentang pemagang, jangka waktunya pemagangan katanya saya. Jangka waktu Oke. pemagangan terus apa? Pemagangan Kalau itu pemagangan, karyawan oke. tetap atau Pemagangan ini sesuai dengan Permenaker 6 tahun 2020 itu adalah pelatihan kerja, ya. Jadi di sini teman-teman itu kalau magang itu dilatih untuk bekerja. Nah, di situ tuh kan ada off job training, ada on the job training, ya. Nah, tadi kan ada yang bertanya tuh biasanya job desk-nya apa kan gitu tuh tadi ada saya kalau nggak salah saya lihat ya. Nah, kalau kalian ini magang berarti kalian itu melakukan off the job training dan on the job training. Pada saat off the job training ini masih berupa pelatihan, tapi kalau on the job training ini kalian sudah mulai masuk ke industri untuk latihan benar-benar bekerja. Jadi udah latihan bekerja di line produksi mungkin atau di departemen terkait ya. Itu nanti jangka waktunya itu maksimal adalah 12 bulan ya. Jadi di situ teman-teman itu
hanya sebagai peserta magang. Jadi tidak ada perjanjian kerja, yang ada adalah perjanjian pemagangan. Nah, di sini teman-teman tidak punya hak kompensasi ya, karena di situ teman-teman bukan bekerja. Yang didapatkan haknya adalah uang saku. Jadi teman-teman kalau memang ditawarkan adalah magang, berarti teman-teman harus paham bahwa magang ini adalah pelatihan kerja. Jadi dapatnya uang saku, bukan upah ya. Jadi tidak ada ikatan hubungan kerja. Nah, memang di Permenaker 6 tahun 2020 harapannya ketika peserta magang ini sudah ikut pemagangan di perusahaan, harapannya adalah nantinya bisa diangkat sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Tapi kita juga harus melihat bahwa di perusahaan itu kan pasti melihat nih mana-mana yang bisa, oh ini anak bagus nih, jadi kita angkat dah karyawan jadi karyawan gitu kan. Makanya pada saat pemagangan ini adalah waktu yang tepat buat teman-teman itu memperlihatkan performance-nya ya, performance-nya ketika mereka ketika teman-teman ini belajar ya. Jadi bisa kalau mau diangkat jadi karyawan ya itu tergantung dari teman-teman sendiri, bukan dari perusahaan. Oh, perusahaan harus ngangkat, nggak ada kewajiban perusahaan untuk ngangkat karyawan karena memang di Permenaker pun juga tidak diwajibkan atau diharuskan untuk mengangkat karyawan gitu. Mungkin gitu kali ya. Itu Tambahannya. atur nuhun. Daging Sami sekali ya. sami. Wah, ini sebenarnya pertanyaan itu masih banyak banget ya, dan pertanyaannya keren-keren banget. Cuma sayang banget nih kita sudah terbatas sama waktu ya. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti teman-teman bisa langsung aja ke Instagram IPHRD Bekasi ya kan? Boleh. Boleh. Itu tanya-tanya seputar tadi yang belum sempat terjawab gitu, atau nanti di sesi selanjutnya di sharing season selanjutnya ada tema-tema yang sangat luar biasa akan kita lebih deep ya tentang tema-tema yang pastinya akan sangat membantu teman-teman semua dalam untuk meniti karir nantinya gitu. Baik, sebelum saya tutup mungkin dari Pak Wamen dan juga Kang Emil silakan untuk memberikan kesimpulan dari pemaparan webinar sharing season kita pada kesempatan kali ini. Silakan untuk kesimpulannya. Oke, karena saya gentleman, saya persilakan ladies first. Kesimpulan dari saya, cintai pekerjaan, Ya. kerjakan dan cintai. Wis, cintai pekerjaan Anda. Kerjakan dan Cintai ususmu. Iklan. 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 Oke, paling dari saya terkait dengan perjanjian kerja ini adalah hal yang sangat penting ya. Karena ini adalah menjadi hal yang akan menjadi hal yang menjadi kewajiban dan hak untuk Anda semua pada akhirnya. Pelajari dengan benar, jangan hanya melihat upahnya saja, jangan hanya melihat durasinya saja, tapi konteks keseluruhan dari perjanjian itu apa. Mungkin ada hal-hal yang memang akan menjadi hal yang diperselisihkan kemudian hari. Nah, itu yang harus cermat ya. Jangan sampai nanti pada saat kita membuat atau mendatangani sebuah perjanjian masuk dalam sebuah jebakan. Kondisinya harus lebih seperti itu, cermat harus lagi ya. betul-betul lebih cermat lagi. Ya, konteksnya apa, tujuannya apa. Jadi tidak hanya terpaku ke saran upah dan durasi kontraknya saja. Itu saja. Lebih cermat perjanjian kerja. Intinya dibaca ya dengan dan dipahami. Betul. Karena setiap pelanggaran yang dilakukan di perusahaan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan berat atau ringannya. Jadi dan mungkin juga maksudnya hanya ke perselisihan hubungan industrial, tapi juga mungkin bisa masuk ke ranah pidana. Mungkin itu yang jadi masalah, makanya harus betul-betul jeli. Oke. Pokoknya cermat, cerdas cermat. Ya. Jika memang ada ingin yang ditanyakan gitu ya. Betul, kalau nggak clear tanya aja. Jangan tanda tangan dulu, tapi tanya dulu. Tuh. Tapi kebanyakannya tanda tangan dulu baru bertanya. Mereka ada pikiran takut, aduh kalau saya bertanya begini takutnya nggak jadi nih. Takutnya gini kan, mungkin dia pikir akhirnya bahwa ya udah kalau kamu mau tanda tangan sini nggak usah, nah gitu kan kayak gitu. Padahal nggak begitu, karena kan sudah ada bobot dan nilai.
Gitu ya teman-teman teman HR semuanya. Tadi pokoknya penjelasan pada kesempatan kali ini tuh temanya daging banget semuanya dan pastinya nanti akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya ketika sudah menerima SPK itu teman-teman bisa apa nih yang kira-kira bisa teman-teman lakukan. Dan saya perlu informasikan juga untuk teman-teman untuk isi form feedback webinar ini ya yang sudah muncul di kolom chat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk follow kami di Instagram @kita_hr_, @IPHRD_Bekasi, @abarkafi, @institutiami_Cikarang, dan web kitahr.id ya. Karena bakal ada webinar-webinar selanjutnya yang pasti menarik dan seru banget ya. Oke, mungkin sudah selesai untuk sesi kita pada kesempatan ini. Kita akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Boleh teman-teman semua untuk membuka kamera dan foto bersama terlebih dahulu ya sebelum kita tutup. On cam. On cam, yuk teman-teman semuanya boleh dibuka kameranya. Ini ada kesempatan ya nanti ya kalau bisa ikut itu bisa ikut apa tes ya? Iya, untuk teman-teman yang mengikuti nanti ya dari awal kemarin kemudian nanti sampai akhir ya untuk terkait web sharing Ada Om Nugi. webinar. Itu teman-teman juga akan berkesempatan untuk mengikuti kota seleksi ya dari perusahaan-perusahaan rekanan kami di Kita HR. Proses rekrutmen tapi Rekrutmen. sesuai dengan mekanisme yang berjalan. Tetap. Oke. Oke, yuk boleh teman-teman sekalian. Boleh berikan senyuman terbaiknya. Kita akan foto bersama. 1, 2, 3. Oke, give your best smile. Oke. Selanjutnya, kompeten gimana? Lama kompeten gini ya? Gini. Kompeten gini ya? Nih, kompeten. Boleh nih ya. Oke. 1, 2, 3. Alright. Oke, mungkin gaya bebas sekali lagi ya. Terserah teman-teman mau ekspresikan apa. Boleh. Serang beo biasanya. Serang beo. Ketemuan biasanya ya. Boleh ya. Oke. 1, 2, 3. Sarang. Love you. Itu lucu banget siapa Pak Nugroho ya. Lucu banget. Imut banget. Apalagi kalau beliau pakai pita lucu. Bener. Terima kasih. Oke, terima kasih terima teman kasih. hari semuanya dan Ya. dan pastinya untuk narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Semoga materi kita pada kesempatan ini bermanfaat untuk Amin. teman-teman semuanya. Ya, nanti lebih detail lagi ya, lebih cermat lagi dalam membaca SPK yang teman-teman terima nantinya. Oke, mungkin itu yang saya Arya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di event webinar selanjutnya yang pastinya nggak kalah keren dan kalian juga teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk bisa mengikuti rekrutmen ya, kesempatan untuk merekrutmen dari perusahaan-perusahaan rekanan kita. Sekian, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta vista. Thank you so much. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat Ibu cantik. Sehat-sehat. Terima kasih. Amin. Saya selalu juga. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.